Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Adi Prasetyawan, kelas 12 Sains dari SMA Bursa Sekolah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview novel yang berjudul Mariposa karya Lulu HM. Buku ini diterbitkan dengan cetakan pertama pada Desember 2018. Buku ini telah mendapatkan rekor dengan novel dengan jumlah pembaca terbanyak dan telah dibaca 60 juta kali di Wattpad. Buku dengan tebal 482 halaman ini menceritakan mengenai tokoh bernama Acha dan juga Iqbal. Tokoh Iqbal dan Acha digambarkan masih duduk di bangku SMA. Acha digambarkan dengan paras yang cantik bak bidadari, sedangkan Iqbal sosok lelaki dengan sosok yang tampan. Keduanya pernah bertemu saat Acha dan Iqbal sama-sama mengikuti Olimpiade Chem, di mana Acha mengikuti Olimpiade Kimia, sementara Iqbal mengikuti Olimpiade Fisika. Sejak pertemuan pertama itu, Acha diam-diam mulai menyukai Iqbal. Akan tetapi, Iqbal yang disebut cowok berhati batu, bahkan tidak mengenal Acha sama sekali. Kemudian keduanya dipertemukan kembali di sebuah kafe, dan tanpa banyak berpikir panjang, Acha langsung mendekati Iqbal dan menyatakan perasaan cintanya, dan juga meminta nomor handphonenya. Bukannya memberikan nomor handphonenya, Iqbal justru pergi begitu saja. Bukannya malah menyerah, Acha malah semakin bersemangat untuk mendekati Iqbal, bahkan sampai pindah sekolah dan satu sekolah dengan Iqbal. Sejak saat itu, petualangan cinta mereka pun dimulai. Intinya, buku ini menceritakan mengenai cintanya Iqbal, perjuangan seorang Acha yang mengejar cintanya. Bagi Acha, selama Iqbal tidak berubah menjadi sapi terbang, ia akan terus berjuang. Unsur intrinsik pada novel ini, yang pertama temanya yaitu perjuangan cinta, kemudian alur yang digunakan di sini alur campuran. Tokoh yang pertama ada Acha dan Iqbal sebagai pemeran utama, kemudian ada Glenn, Rian, Amanda, itu teman-teman dari Iqbal, dan juga Juna, dan itu juga teman dari Iqbal dan Acha, dan juga tante mama yang berperan sebagai mama dari Acha. Kemudian untuk penokohan, Acha di sini pemeran utama yang tidak gampang menyerah dan putus asa, baik terus jenius, manja, cerewet, ramah, dan keras kepala. Iqbal orangnya dingin, sabar, jenius, tidak mudah putus asa, dan datar. Glenn baik hati, tidak sombong, ceria, dan ramah. Rian baik hati, jahil, ceria, dan juga ramah. Sedangkan Juna tidak mau terkalahkan, baik, sweet, dan juga ramah. Tante mama atau mama dari Acha baik hati, menyabar, selalu menerima keadaan, gaul, dan juga ramah. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Latar, yang pertama latar tempatnya di sekolah, di rumah Acha, rumah Glenn, di mall, dan di Bandung. Sedangkan latar suasana lucu, haru, tegang, dan juga bawa perasaan. Sedangkan latar waktunya itu pagi, siang, dan malam. Amanat yang bisa diambil dari novel ini, teruslah berjuang sampai keinginan kita tercapai. Jangan mudah putus asa dalam memperjuangkan sesuatu. Kelebihan pada novel ini, pertama, memiliki kekuatan dari segi alur ceritanya itu yang ringan. Kemudian pola-pola cerita yang dipilih pun cerita-cerita yang disukai oleh remaja, sehingga dapat dikatakan bahwa market pembacanya dapat.
kedua, banyak cerita yang dibalut dengan adegan-adegan lucu sehingga membuat pembaca tidak bosan. Entah itu dari adegan Acha atau dari tokoh bernama Glenn, teman dari Iqbal dan juga Acha, sehingga membuat pembaca yang tidak bosan ketika membaca buku ini. Tiga, penokohan di setiap tokoh itu sangat kuat, dimana tokoh Iqbal yang super cuek dan dingin bertemu dengan Anca yang super manja, semangat dan energik. Dan uniknya lagi, khususnya di tokoh Acha digambarkan dengan anak perempuan yang suka sekali dengan boneka sapi, sehingga banyak sekali dengan adegan-adegan kocak yang digambarkan dari cintanya Acha pada sapi. Jadi setiap tokoh ini memiliki karakter yang matang dan tidak setengah-setengah. Pada novel ini juga terdapat banyak ilustrasi, tetapi masih kurang banyak. Harusnya di setiap subbab memiliki ilustrasi untuk gambaran-gambaran yang akan diceritakan. Kelemahan dalam novel ini terletak pada porsi antara narasi dan dialog yang cenderung seimbang. Hal tersebut yang menjadikan karakter dari tokoh dalam novel ini tidak tergambarkan secara mendalam. Narasi yang minim tidak mempresentasikan secara dalam akan karakter dari setiap tokoh sehingga masih terbilang buram. Kemudian masih terdapat beberapa penggunaan kata yang tidak baku, seperti kata tahu seharusnya tahu, lalu kata lihat seharusnya menjadi lihat. Namun mungkin hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks tuturan yang kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kesan dan pesan dari film ini mengajarkan kita untuk bagaimana bisa menjadi orang yang lebih terbuka dengan orang lain. Kemudian jika kamu memiliki masalah dengan orang lain dan perasaan itu kian menjanggal jika dibiarkan, maka katakan, jelaskan dengan komunikasi yang baik agar masalah itu bisa terselesaikan. Banyak pesan-pesan yang dapat diambil dari novel ini, seperti selalu berjuang, tidak mudah menyerah, dan lain-lain. Novel ini sangat direkomendasikan untuk dibaca karena novelnya yang seru, asik, membuat baper pembacanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.